Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah diberikan mengenai penyelesaian persamaan trigonometri ya. Nah, di sini kita sempat mengerjakan soal latihan pada tanggal 28 September. Silahkan dibuka kembali buku tulisnya. Pengerjaan soalnya saat itu di Google Form, tapi Ibu sempat meminta kalian membuat penyelesaiannya di buku tulis. Nah, kita akan bahas di sini ya. Jadi supaya kalian tuh kira-kira tahu udah bisa apa belum mengerjakannya dengan cara kita membahas soalnya. Jadi biar kita tahu jawabannya seperti apa. Nah, yuk kita mulai. Untuk pembahasan latihan soal yang pada tanggal 28 September, itu kalian kan diminta mengerjakan dengan cara kuadran ya. Cara kuadran. Nah, karena kemarin kita sudah membahas dengan bentuk aturan yang seperti ini di sheet yang ke-5 ke-6. Dengan cara yang seperti ini penyelesaiannya. Nah, kita akan melakukan penyelesaian untuk membuat penyelesaiannya dengan cara seperti ini saja ya. Ya walaupun kalian mengerjakan dengan cara kuadran, tapi paling tidak kalau kalian benar jawabannya ya udah itu nggak jadi masalah. Kita mulai mengerjakan dengan cara yang seperti ini. Yang pertama, untuk bentuk sin. Nah, di sini si soal kan dia memberikannya sin X sama dengan setengah. Nah, setengahnya kita ubah. Kita buat dia jadi sin berapa yang nilainya setengah. Sama, yang kuadran juga caranya seperti itu kan. Sin X sama dengan setengah. Setengah itu adalah sin 30. Ya, benar, 30. Selanjutnya, penyelesaian itu ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa kan, alfa ditambah 360 kali K. Karena kita pakai yang derajat karena di sini dia pakai derajat, pasti opsinya juga bentuk derajat ya. Selanjutnya, setelah X sama dengan alfa tambah 360 kali K, kita substitusikan. X-nya berapa? X-nya 30 ditambah 360 kali K. Karena diminta membuat himpunan penyelesaian, berapa aja sih nilai X yang memenuhi, itu artinya nyari tahu penyelesaiannya ya. Jadi kita substitusikan K-nya. Perhatikan si selangnya nih. Intervalnya kita harus perhatikan antara 0 sampai 360. Nah, yang pertama, oh iya maaf, belum, setengah ini kan positif, jadi pasti 30 ya. Kita ambilnya yang kuadran 1 aja. Nah, di sini kan K-nya berapa? Kita coba K-nya pasti 0. Kenapa? Kalau min 1 dia negatif, kalau plus 1 dia terlalu kelebihan. K-nya sama dengan 0, langsung aja ya. Maka nilai X-nya adalah 30. Nah, ini bagian pertamanya. Bagian keduanya, gimana kita nulisnya? Sini aja ya. Yang bagian keduanya itu apa rumusnya? X sama dengan 180 dikurangin alfa ditambah 360 kali K. Nah, nilainya berapa di sini? X sama dengan 180 dikurangin alfanya 30, pakai kurung ya, ditambah 360 kali K. Sehingga ini adalah X-nya 150 ditambah 360 kali K. Nah, di sini pun sama, nilai K-nya sudah terlihat ya, hanya bisa untuk K-nya 0, sehingga X-nya adalah 150. Jadi jawabannya itu nilai X yang memenuhi 30 dan 150. Jadi jawabannya itu adalah C. Oke, selanjutnya nomor 2. Himpunan nilai X untuk bentuk persamaan. Masih sin ya, tapi di sini 2X, nggak jadi soal. Kita kerjakan dengan cara yang seperti tadi ya. Walau kalian untuk pengerjaan soal ini dengan kuadran nggak apa-apa, karena Ibu waktu memberikannya dengan kuadran terlebih dahulu. Oke, kita mulai sin 2X. Di sini di soalnya, dia sama dengan min setengah akar 3. Nah,
min setengah akar 3 di sini berarti nilainya bukan yang kuadran 1. Ya kan? Gini deh. Ini masih membutuhkan nilai kuadran ya. Karena apa? Karena di sini kan min setengah akar 3. Nah, kalau min setengah akar 3 itu biar nggak gede-gede, enaknya kita pakai yang kuadran 4. Kalau anggap dia positif, setengah akar 3 itu berapa sih? Setengah akar 3 itu kan adalah 60 ya. 60. Nah, 60-nya itu di kuadran 4. Jadi kalau ini 0, berarti mundur kan ke bawah. Jadi di sini kita tulis min 60 gitu ya. Jadi kita buat dia ini di sini adalah sin min 60. Itu alfanya, kita pakai yang itu aja. Nah, selanjutnya 2x sama dengan sin min 60. Yang pertama, berarti kita punya 2x sama dengan alfa ditambah 360 kali K. Yang keduanya kita punya 2x sama dengan 180 dikurangin min 60 gitu kan. Dikurangin alfa ya. Oh maaf, ini kenapa langsung substitusi Ibu ya? Harusnya jangan langsung substitusi ya, kita pasti pakai alfanya aja dulu. 180 dikurangi alfa ditambah 300. Ditambah tapi bikinnya sama dengan, harus lebih teliti ya kalian melihatnya. Ditambah 360 kali K. Nah, yuk kita substitusikan di sini. 2x sama dengan alfanya berapa? Min 60 ditambah 360 kali K. Nah, itu 2x. Berarti kalau x-nya adalah min 30 tambah 180 kali K. Nah, kita lihat K-nya di sini. Kalau K-nya 0 berarti hasilnya negatif dong. Berarti nggak boleh 0 ya. Min 1 lebih negatif lagi. Jadi kalau K-nya 1, maka nilai X-nya itu adalah berapa? X-nya? 150 gitu ya. Bener nggak? Bener ya. 150. Kalau K-nya 2, oh ya perhatikan selang. Selangnya itu sampai segini ya. Oke, X-nya itu. Kalau K-nya 2, berarti kan 360 ya. Dikurangin 30, berarti 330 nggak masuk ke selang. Jadi cukup 1 di sini. Selanjutnya di sini, 2x sama dengan, berarti 2x-nya sama dengan 180 dikurang berapa? Dikurang 60, jadi ditambah 60 berarti ya. Nah, gitu. Karena min ketemu min, jadi positif. 2x-nya sama dengan berapa ini? 120 ditambah 360 kali K. Nah, masih 2x. Bentuk umum kan x sama dengan 60 ditambah 180 kali K. Di sini juga sama. Kalau K-nya negatif bisa nggak? Nggak bisa ya, hasilnya kan negatif, sedangkan ini paling kecil 0. Jadi kita buat kalau K-nya 0. Kenapa? Karena kalau K-nya 0, X-nya 60. Masuk ke selang? Masuk. Oke, di sini ada 60. Kalau K-nya 2, berarti lebih besar dari 180 kan? Jadi nggak masuk. Sedemikian sehingga himpunannya itu yang benar adalah yang pertama. Kita mulai dari yang terkecil. Bu, kok yang kecilnya di bagian kedua? Nggak apa-apa. Kalian nggak usah memperhatikan ini bagian keberapanya. Yang jelas, kalian mau nandain dimulai dari yang sudut terkecil dulu. 60, udah gitu 150. Kita lihat yang mana 60 terus 150. Nggak ada nggak? Nggak ada ya? Atau ini ada yang salah menjawab? Coba kita lihat ya. Di mana letak kesalahan kita? Apakah ada yang salah? Coba kita lihat ya. Kita ulangi lagi aja. Sin 2x, di sini sin min 60. Ini min 60. Oh iya, di sini tuh ketahuan kan? 180 ditambah 160. Berapa tuh? Ditambahin 8, 4, 24 ya. 24 di sini harusnya. Harusnya di sini 24.
Penghapus. Oke, di sini harusnya 24. Berarti di sini. Oke, ulangin lagi. Nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. 240. Berarti di sini 120. Nah, jadi nilai X-nya ini kayaknya 0, 120. Jadi jawabannya berapa? 120 dulu, baru 150 yang ya. Nah, ada tuh jawabannya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Nah, lihat di sini. Nomor 3 di sini soalnya kos. Kos ya. Kita lihat dulu nomor 4-nya. Nomor 4-nya di sini kos juga. Nah, oh iya, untuk penomoran di sini, Ibu sengaja mengurutkan berdasarkan materi yang mau kita bahas. Oke? Dan ini nomor 5-nya itu tangan. Nah, waktu kalian ngerjain kan nomornya diacak ya sama Ibu. Jadi ya kalian menyesuaikan saja ya membahasnya. Oke, itu tentang kos dengan tangan. Tapi karena kalian belum Ibu ajar kos dengan tangan pakai rumus yang aturannya, jadi kita akan melihat dulu sekarang untuk yang aturannya kayak apa sih untuk kos sama tangan. Oh ya, hari ini kita hanya akan membahas tangan saja ya. Kenapa tangan? Karena Ibu melihat dari sesuai urutan ini. Kan ini udah dibahas ya, sin udah. Nah, sekarang kita mau membahas yang tangan. Yang tangan dalam bentuk derajat itu ada 1. Berarti yang radian pun pasti hanya ada 1. Kenapa sih 1? Karena kalau kita lihat dengan bentuk kuadran, si tangan yang nilai positif itu bertolak belakang. Jadi nilainya tuh kayak kelipatannya aja gitu. Ya. Yuk kita mulai. Tangan X sama dengan tangan alfa. X-nya itu adalah alfa ditambah 180 kali K. Nah, kalau yang sin kan kemarin 360 kali K, 360 kali K gitu kan. Nah, kalau ini kelipatannya untuk 180 saja. Oke? Ini tuh mirip banget sama yang ini, tapi ini 180 kalau di tangan. Benar ya penulisannya? Nah, jadi kita mengerjakannya alfa tambah 180 kali K. Gitu aja. Sama. Berarti yang ini alfa tambah pi K, karena pi itu adalah 180. Bisa ya yang ini? Kita akan mencoba mengerjakan bentuk tangan untuk penyelesaian yang tadi. Yang ini berarti. Nah, ini ya, yang tangan. Ini masih soal yang tanggal 28. Yuk, kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah tangan X sama dengan tangan alfa. Di mana X-nya itu adalah alfa ditambah, nah di sini 180 kali K. Gitu kan? Benar? Kita cek lagi ya, kali-kali kalau ada salah. Alfa tambah 180 kali K. Benar ya? Oke. Balik lagi. Nah, di sini juga masih pakai derajat karena soalnya derajat ya. Nah, karena cuma 1, nggak ada bagian 1, bagian 2, ya udah nggak usah kita tulis bagian 1 karena hanya 1. Nah, di sini tangan X sama dengan tangan alfa. Si soal kan tangan X sama dengan akar 3. Nah, berarti alfanya berapa? Tangan berapa yang nilainya akar 3? Tangan berapa tuh? Tangan yang akar 3 itu. Nih, buat kalian yang masih belum hafal, nggak apa-apa. Kita bikin aja lagi. Tangan itu yang pertama kan sin 0 dibagi cos 0 gitu kan. Sin 0, 0 ya, berarti hasilnya pasti 0. Yang pertama, 0 derajat. Sekarang sin 30 dibagi dengan cos 30. Di sini kan berarti setengah. Nah, ini dibagi setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah 1 per akar 3 gitu ya. Nah, sehingga kalian tuh kan nggak mungkin ketukar. Kenapa? Karena yang 45 kan nilainya pasti hafal ya. Kalau tangan 45 itu pasti 1 udah hafal ini mah, karena beda sendiri. Jadi di sini dia nilai alfanya adalah 60. Paham ya? Biasanya sih 60 suka ketukar sama 30 kan. Nah, kita tulis aja dulu untuk mencari taunya. Jadi alfanya itu 60 ditambah 180 kali K.
Nah, K-nya berapa? Lihat kita sih rentangnya. Dia rentangnya minta dari 0 sampai 180 loh. Nah, di sini kalau misalnya kita K-nya min 1, berarti kan negatif hasil akhirnya. Nggak masuk ya. Jadi kita langsung mencoba kalau K-nya berapa? 0. K sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 60. Nah, kalau K-nya 1, masuk nggak? Jelas nggak, karena lebih besar dari 180. Jadi jawabannya hanya 60 saja, yaitu si B. Oke, gampang banget kan untuk ngerjain yang tangan. Nah, jadi Ibu nggak akan membahas contoh soal yang lainnya. Contohnya cukup. Nah, sekarang kita coba lihat yang LKS 5. Untuk tangan kita tandain aja dulu ya. Nah, ini tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk hari ini, silahkan kalian mencoba mengerjakan 5 soal ini dengan catatan yang kemarin itu kan kalian mengerjakan sin ya. Sinnya itu kan ini yang kalian kerjain kemarin. Nah, yang Ibu tandain warna hijau ya. Pengerjaan yang kemarin, yang pekan lalu, itu kalian harus sudah selesai dulu ya. Baru lanjut mengerjakan ini. Kenapa? Supaya nggak makin numpuk kerjaannya. Oke? Dan Ibu harap kalian bisa menyelesaikan soal tangan 5 poin ini itu selesai hari ini. Jangan tumpuk-tumpukin ya. Oke, sekian saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe ya. Nah, udah gitu, untuk selanjutnya pembelajaran, kalian bisa langsung PC aja via line, atau mau ngobrol di grup silahkan, yang di line ya maksudnya. Kalau mau diskusi atau mau tanya-tanya, Bu bener nggak ini? Atau Bu ini caranya yang seperti ini bukan? Misalnya gitu ya. Jadi jangan langsung nanya, Bu nomor ini penyelesaiannya gimana ya? Jangan kayak gitu, kalau gitu nggak ada usaha kalian ya. Dia pengen lihat sambil ada usahanya juga. Atau mau minta langsung periksain silahkan, oke? Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.